billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma sabbal ma'a sabba. Tadi pagi hujan, ibu senang nggak turun hujan? Ada nggak tadi bersyukur sama Allah? Jujur. Apa ibu bilang? Kalau tadi biasa aja saja. Tadi biasa kan? Karena mengantar anak jadi agak tapi tidak agak kesal sedikit. Enggak. Alhamdulillah sekarang enggak ada kesal. Tapi flat aja biasa aja gitu sih. Kenapa saya ingatkan ini? Dengan kenikmatan yang sedikit ini bisakah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hujan aja. Maaf kata, mungkin tadi kita lebih banyak ngeluhnya dibanding bersyukurnya. Dan kan ibu saya juga begitu. Abi dapat job ya hari ini. Saya bilang mengantar anak-anak ke sekolah. Apa kata abinya? Alhamdulillah. Dia bilang, alhamdulillah. Abi masuk jam berapa? 7:04. Alhamdulillah bisa mengantar anak-anak. Kalau kita sempat lagi nih, termasuklah saya begitu Bu. Ya, jadi sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan jangan pernah lupa, hujan ini adalah rahmat. Yursil sama alaikum bidrara, rahmat. Dan kita harus tahu di antara hujan itu ada doa yang kita istijabah. Doa nggak tadi Bu? Doanya apa? Berhentikanlah hujan ya Allah. Gitu ya. Mulailah dari hal yang kecil. Ketika apa yang kita rasakan itu bisa nggak kita membawa Allah di dalam hati-hati kita, di dalam kehidupan kita. Allah. Sedikit terus nyebut Allah terus. Nah, ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kubah kita, kepada Nabi junjungan alam, kepada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik, akhwatillah, sudah tidak memperpanjang mukadimah. Bagaimana dengan 5 poin yang sudah kita kaji pekan lalu? Sudah mulai? Kenapa tuh Bang? Ya, kita sama-sama merangkak gitu. Step by step. Kemarin kita udah bilang yang mana yang nomor sulit itu udah kita bahas ya Bu ya. Tapi saya nggak mau Ibu kita membahas dengan panjang lebar tapi aplikasinya lemah. Pengaplikasiannya udah tahu udah tahu nggak itu. Coba untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari itu yang sulit. Saya kasih tips dulu ya. Kan depan kita baru mengkaji fikih kurban. Kan masih agak lama nih kan. Beruntunglah Antuna setiap pekan ada majelis. Biasanya saya kaji ini sudah mulai saya kaji di majelis ya sekali sebulan. Tapi karena kita sekali seminggu, nanti takutnya lupa. Amal-amalannya nanti
ketika hampir masuk aja kita kaji ya. Baik akhwat, itu aja dulu ya, kita kita tuntaskan dulu materi yang kemarin dan ibu mendapatkannya utuh. Kemarin kita sudah mengkaji ibu ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama itu adalah orang yang istiqomah beribadah, beramal di dalam waktu lapang dan sempit. Kita kasih tipsnya ya Bu ya, bagaimana kita bisa istiqomah beribadah pasca Ramadan ini. Yang sudah dapat menguatkan insyaallah. Kita tambah poin. Cara istiqomah beribadah pasca Ramadan. Kita mau lebarkan yang nomor 1 kemarin Bu. Ingat? Kita lebarkan ya. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah ya ibadah setelah Ramadan. Tipsnya ya, Ibu Ben cinta Allah, meneguhkan tekad untuk konsisten. Meneguhkan tekad untuk konsisten. Tahunya kita nomor 1 nih, tapi sulit loh Bu untuk tekad konsisten Bu. Benar Bu? Iya. Saya kasih tips ya, bagaimana kita bisa komitmen ya atau konsisten beribadah. Yang pertama Bu, pasti karena kita sudah merasakan kenikmatan ibadah yang kita lakukan. Orang itu bisa konsisten beribadah tuh Bu apabila dia sudah merasakan kenikmatan ibadah yang dia lakukan. Kalau dia sudah tahu itu, dan dia rasakan di dalam tubuhnya, di dalam kehidupannya, pasti dia konsisten melakukan ibadah itu. Jadi tugas ibu ke depannya, ibu harus rasakan kenikmatan ibadah sunnah. Saya bicara sunnah aja dulu. Jangan sampai ibu bilang, saya sholat duha nggak sama sholat duha itu sama aja rasanya. Sholat tahajud sama nggak sholat tahajud sama aja rasanya. Baca Quran dengan tak baca Quran sama aja rasanya. Sekarang saya tanya ibu, sama nggak rasanya? Beda kan? Kayak ada yang mengganjal-ganjal. Gimana Bu? Ada yang mengganjal, ada yang gitu. Mantap tuh. Ada merasa bersalah. Ada merasa bersalah. Tapi kenapa kalah kita? Malas. Ya. Malas. Malas. Silakan Ma. Masih lapang Ma di situ Ma. Allah Akbar ya. Ternyata cuaca hujan lebih ramai. Besok hujan aja lah. Ya akhwat ya. Nah itu. Dan pasti Bu, di dalam kita beribadah itu ada hambatan dan ada kenikmatan. Benar? Ya. Contoh ya, saya bawa ibu ke dalam kehidupan sehari-hari. Ibu senang banget makan bakso. Oh, apa enaknya makan bakso tuh? Segar. Terus? Gurih. Lagi dingin-dingin. Udah. Pas dingin-dingin. Dingin-dingin nanti makan bakso pulang dari sini ya deh. Lagi. Itu berarti apa Bu? Kenikmatan yang ibu rasakan ketika ibu makan bakso, gitu ya. Sekarang saya tanya, apa pula tak enaknya ibu makan bakso? Jadi gemuk. Gemuk, Kolesterol naik. kolesterol naik, mah kambuh. Kambuh kalau makan bakso makan mah ya? Iya. Lemak ya Bu? Cabai. Oh cabenya. Sakit perut. Sakit perut. Nanti ada musimnya di SMS-nya bakso nih untuk sama Fah nih. Ya saya guru aja. Nah, apa maksudnya tuh Bu? Tapi doyannya karena kita bakso tadi banyak rasa enaknya tadi, maka kadang-kadang hambatan atau yang tak enak ini akan kalah kan? Iya. Walaupun kolesterol gitu, walaupun ibu gemuk, tetap aja pergi makan bakso.
Paham bahasanya? Iya. Berarti apa? Orang kalau dia sudah menikmati rasa enaknya ibadah tuh Bu, kalau dia ada hambatan itu pasti kalah. Sederhana nih, cuma masuk kan? Iya. Serah itu lah, serah. Kan gitu Bu. Apa nikmat sholat malam? Kalau saya pribadi merasakan sholat malam itu apa Bu? Pagi itu fresh, emosi stabil. Rasain nggak Ibu nih? Iya. Ketenangan, ya Bu Yus? Iya. Dan Ibu rasain nggak? Iya. Insya Allah yang malas bangun tadi tuh dilawan tuh Bu. Karena kita udah rasakan nikmatnya ibadah. Nggak apa-apa lah kita tujar dulu. Cari sekarang. Pasti ada. Sekarang tugas Ibu saya kasih, cari kenikmatan ibadah. Tahajud apa yang Ibu rasakan? Ketika Ibu sodako apa yang Ibu rasakan? Ketika Ibu duha apa yang Ibu rasakan? Ketika sholat sunnah rawatib apa yang Ibu rasakan? Sehingga kalau kita sudah mendapatkan efek-efek ibadah tadi, kita akan bisa konsisten dengan ibadah tersebut. Karena ibadah apapun yang Ibu lakukan itu pasti punya halangan, tantangan. Betul Bu? Ini yang pertama ya Bu. Berarti meneguhkan tekad untuk konsisten. Garis bawah konsisten. Buat dalam kurung, merasakan nikmat ibadah itu tersebut terlebih dahulu. Oke. Gimana lagi Bu? Itu tadi kan, gimana kita akan konsisten? Apabila kita Telah merasakan nikmatnya ibadah. Tadi Bu cari ya. Minggu depan persentase ya. Satu orang jangan semuanya. Sholat malam itu saya rasakan ini za, sholat duha ini za, sodako ini habis waktu kita Bu. Satu aja. Pasti terasa. Yang bahayanya tuh Bu, ketika kita melakukan ibadah tuh kita tidak merasakan apa-apa. Ada memang yang ngomong kayak gini. Saya masih biasa aja za, antara sholat tuh dengan nggak ada magnetnya terhadap ibadah yang dia lakukan. Nah ini yang nggak boleh. Ini kita akan menggali di sini. Paksakan diri Ibu merasakan ya kenikmatan ibadah yang Ibu lakukan. Pasti ada. Oke Bu? Kemudian bagaimana lagi supaya tekad kita untuk konsisten tuh? Kita tidak memberikan kesempatan, ya, Ibu dan cinta Allah, kepada otak kita berpikir untuk menunda atau malas. Jadi jangan sekali Bu, jangan sekali-sekali kita mengizinkan otak kita tuh berpikir malas dan menunda. Nah, itu yang harus Ibu pahami. Karena pasti Ibu terasa tubuh kita selalu mengikuti jalan pikiran kita. Betul Bu? Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Terus dengar azan kayak mana Bu? Jangan berikan otak Ibu untuk berpikir. Berarti kalau azan langsung berwudu. Sebelum itu dah wudu dulu. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, berpikir otak ada lama. Lagi lah. Bunyi azan. Bunyi azan. Berarti ini deh, kerja otak kita yang harus kita stopkan berpikir untuk menunda dan malas. Bisa nggak kira-kira? Kalau untuk ibadah yang disenengin bisa Ustazah. Tapi kalau yang memang kita agak males itu memang otak itu cepat. Memang betul dikatakan Bu, ibadah-ibadah sunnah ini pasti ada yang paling Ibu suka dan ada yang Ibu belum suka. Itu wajar Bu.
Ada orang baca Qur'annya suka, sholat malamnya belum. Ada sholat malamnya rajin, baca Qur'annya belum. Kan gitu kita. Kita kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, cuman kita harus lawan, Bu Nur. Walaupun saya pribadi juga gitu, Bu, dengan anak-anak ngomong sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo berdiri, jangan nanti, itu ngomong dari sendiri. Terpaksa berwudu, bahasanya terpaksa dulu. Nah, itu dia. Bisa nggak kita menjadi orang yang seperti itu? Tidak memberikan kesempatan kepada apa, Bu? Otak, Ada ya Rabbi. Nih, ini nomor 2 nih. Yang pertama tadi gimana supaya konsisten, Bu? Meneguhkan tekad untuk konsisten. Nah, gimana caranya? Merasakan, kita harus merasakan secara nikmatnya ibadah tersebut. Yang kedua, Tidak memberikan kesempatan kepada otak berpikir dan memendam. nah, dah. Yang ketiga, Tiga. belum, 2 baru kan? Iya. Yang cara konsistennya, Bu No. Iya. Yang ketiga lagi. Yang ketiga, ibu-ibu yang cinta Allah, bangun keyakinan kepada Allah. Amal ini akan dilihat oleh Allah. Kita harus bangun keyakinan kepada Allah. Amal ini akan dilihat oleh Allah. Ada perasaan kita kayak gitu gak, Bu? Sulit nih. Kita sukanya kalau beribadah tuh yang kita yakini itu orang lihat kita gitu. Ada nggak orang lihat kita ya? Bisa nggak kita meyakini bahwasanya Allah melihat amalan kita, sehingga kita jadi bersemangat. Allah lihat, apalagi sholat misalnya kan, itu kan komunikasinya hamba kepada Allah kan. Hamadani abadi, kata Allah kan. Al-Fatihahnya dijawab kan, Bu? Oleh Allah dan hadis qudsi. Itu bangun keyakinan ibadah ibu yang ibu lakukan itu Allah pasti lihat gitu loh. Tapi kalau kita apa? Sukanya beribadah itu semangat apabila dilihat manusia. Cocok tuh, Bu. Jangan ibu saya juga kayak gitu. Kalau mengimami itu dahsyat, Bu. Kita rawatib dulu. Berapa zat? 42. Ditawar sama ibu jamaah. 22 aja lah Zah. 42 ya, Bu. Iyalah. Kalau di depan manusia rajinnya luar biasa, tapi dalam kesendirian, Bu, kayak mana, Bu? 22 aja lah. Atau nggak usah ada khawatir. Itulah nafsu lawwamah. Masa kita dilihat orang baru ibadah kita layak? Kalau orang nggak lihat sedikit, seharusnya ketika manusia tidak melihat, itulah kita semakin banyak, karena itulah kedekatan kita kepada Allah. Saya pribadi pun belum mampu menjadi orang-orang seperti ini, Bunda. Kalau ngimamin pakai surat yang panjang, kalau sendiri 30. Itu benar tuh, Bunda. Astagfirullahaladzim. Itu yang harus tips bagaimana supaya kita bisa konsisten. Memang berat, insya Allah ya, Bu. Makanya itu tergantung orang-orang yang seperti itu, ketika dia sudah sampai tingkatan ihsan lah, dia baru bisa seperti itu. Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Siapa orang ihsan itu? Ketika dia beribadah kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Allah melihat dia. Meskipun
dia tidak bisa melihat Allah? Dia yakin. Pasti dia yakin Allah melihatnya. Ini yang belum mampu. Berjuangmu ya. Mungkin yang paling mudah tuh, tipsnya mungkin yang nomor 1. Tapi nomor 1 ini bahaya juga. Itu sesuai dengan kondisi iman misalnya. Benar nggak Bu? Kalau imannya naik, semua disikat. Kalau imannya lagi down, daripada enggak ya, maaf lah dulu, gitu kan Bu. Oke, bisa dipahami nomor 1 nih Bu. Insya Allah. Sulit? Sulit. Itu dia yang cinta. Kita masuk nomor 2 ya. Yang kedua, nggak bisa dipungkiri. Bagaimana lagi tips supaya kita istiqomah beribadah pasca Ramadan ini? Belajar dan mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Inilah ibu datang ke Sakofah nih dalam rangka untuk mempertahankan keistiqomahan kita di dalam beribadah. Betul Bu? Masuk sini apa ini Bu rasakan? Pura-pura soleh kan? 1, jangan marah ibu sama saya. Iya kan? Masuk sini menjadi pura-pura soleh. Diam, duduk baik-baik, ingat dosa. Lupa apa? Lupa apa? Kan gitu. Benar nggak Bu? Ingin jadi orang baik, benar Oma? Merasa kurang ilmu, duduk di sini. Lepas dari sini. Lepas dari sini. Kembali ke asal. 3 hari lah. Janganlah kembali ke asal. Saya yakin Ibu, jangan ibu saya juga seperti itu. Naik imannya pulang dari majelis ini. Naik kan? Habis itu turun balik. Masuk lagi Rabu depan. Merasa bersalah. Astagfirullahaladzim. Ini sholat malam cuma 2 kali ya Pak. Masuk sini beringat Bu. Jadi memang kita harus mencari circle ya, komunitas, majelis ilmu seluas-luasnya. Karena itu yang membuat kita bisa komitmen beribadah kepada Allah, konsisten untuk beramal soleh. Ya, mudah-mudahan dicinta Allah. Tetap bertahan ya Bu, bukan hanya di Sakofah, di mana aja ibu boleh mencari majelis ilmu, tidak apa-apa. Sedangkan orang yang ikut pengajian aja 5 kali 1 minggu, ibadahnya kayak gitu-gitu, apalagi orang nggak pernah ngaji. Ada yang ikut majelis 5 1 minggu. Nggak apa-apa lah 5. Apakah jadi fasik? Tinggalin suami terus. Hati-hati juga Om. Nanti ginilah bagi kita 5 kali seminggu. Apa kata orang melihat mereka pengajian 5 kali seminggu, tapi tingkahnya kayak gitu juga, mulutnya kayak gitu juga, kan gak enak. Ada di situ. Kenapa Bu Farah bilang kan nggak enak? Harus kebalik. Mendengarnya Itulah menjadi motivasi. Karena kita sulit untuk berubah inilah, maka terus-terus mendatangi majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu susahnya lagi kita merubah akhlak kita, apalagi kita nggak datang. Tapi saya tadi jangan dulu ibu bilang harus 5 kali, bukan itu bahasa saya. Karena di luar sana memang ya berapa kali ikut majelis. Baik Bu Yul, fasik
itu ya ibu-ibu yang dicinta Allah, lama-lama kita ini kan orang yang menuntut ilmu tuh tak bisa Bu Yo, 10 ilmu tuh langsung kita amalkan kan gitu Bu ya. Makanya bertahap. Tapi kalau ibu bertahap tarui fasiko. Nah sekarang saya ajak ibu, dengan ibu ikut di majelis ilmu ini, yang pertama yang harus ibu perbaiki apa? Jangan pilih-pilih syariat Allah yang hukumnya wajib lakukan. Itu nggak bisa tuh Bu, tawar menawar. Kalau wajib tuh nggak bisa tawar menawar. Udkhulu fis-silmi kafah, itu wajib. Itu yang dia fasik. Tapi kalau untuk ibadah sunnah ini bertahap. Untuk akhlak ini bertahap. Berat memang Bu tantangan orang menuntut ilmu ini Bu. Satu, dia pasti disorot oleh masyarakat. Ya Bu. Ya. Ngaji 5 kali seminggu di Vera gitu-gitu aja muncul ya. Anca awak lah yang ngaji nak dari itu muncul. Kenapa siapa? Jilbab dari dalam. Nanti tidak dilayani bicara, dibilang kok soalin. Tantang juga. Memang iya Bu Yul. Ya, bertahap. Dan saya juga mengingat ibu, selalu saya ajarkan Bu, orang yang pergi menuntut ilmu tuh kalau dia ilmunya masih sikit-sikit sombongnya. Ibu entah tingkatan yang berapa kemarin saya bilang? Masih tetap sombong. Masih tetap sombong kan? Semakin banyak ilmu selalu semakin kayak mana Bu Nur? Tawaduk, semakin merasa kurang. Tapi saya nggak mau juga nanti ibu berdakwahnya kayak gitu. Kami udah belajar di Sakofah itu nggak boleh, haram hukumnya. Kami di Sakofah itu semua kami kaji. Merasa hebat. Oh. Tapi kayak gini-gini banyak yang setengah-setengah hebat yang kayak gini. Kan pokoknya banyak. Kita nggak boleh semakin tawadu. Semakin baik, semakin tawaduk, jangan merasa lebih dari orang. Kenapa Bu Nur? Setengah hebat, setengah kaya, setengah sombong, Ya, berarti gimana Bu? Gelar ibu berarti? Setengah kaya, setengah soleh, setengah ilmu, Setengah baik. sombong setengah. Makanya perlu kajian tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tapi bisa nggak? Makanya saya selalu ibu, ketika kita pergi ke majelis ilmu nih, tolong niatnya itu betul-betul. Karena kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bismillah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kan? Sama Allah. Jangan sampai ibu datang ke sini hanya aktivitas rabu belaka. Paham maksud saya? Itu masuk dari pintu ini, bisa nggak kita memperbarui niat kita supaya kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan itu bisa cepat untuk terserap di dalam diri kita dan mengaplikasikan. Itu yang dikatakan Bu Yul tadi. 5 majelisnya Bu, sama pula yang didengarnya. Itu juga, tapi tak diamalkan. Itu yang bahaya. Sedikit demi sedikit ya Bu ya. Tapi saya tidak mau mendengar ibu ngomong kayak gini sama saya. Saya ini udah jauh perubahannya Ustaz dari dulu. Udah jauh deh Ustaz. Kita harus melawan. Bagaimana supaya kita cepat untuk hijrah. Tahan ya Bu ya. Tahan di majelis ilmu. Sudah Bu? 2. Yang ketiga, Bu, pergi majelis ilmu ini
harus dikhususkan waktunya kan Bu? Ibu nggak sisa kan? Sisa lagi, jangan ya. Yang ketiga, bagaimana tips supaya kita istiqomah ibadah pasca Ramadan ini Ibu? Berusaha mengendalikan emosi. Emosinya di sini emosi tentang ibadah. Karena apa maksudnya Liza? Nanti saya terangkan apa maksud emosi dalam ibadah Bu. Jadi dia berusaha mengendalikan emosi. Kenapa Ibu? Karena pasti ada gejolak emosi itu di dalam diri kita yang saling tarik menarik. Ketika melakukan ibadah Ibu terasa nggak? Mau sholat dua aja ada tarik menarik nggak? Iya. Apa kata setan? Bentar lagi lah, masih lagi. Itu lumayan tuh. Itu memang udah jelas Bu. 2 atau 4. Wow, jalan. Tarik menarik dia. 2, 4, iya enggak, kan gitu Bu? Maka ibu-ibu yang dicinta Allah, makanya kita harus tumbuhkan rasa malu kita kepada Allah dulu. Itu caranya. Ketika kita ada tarik menarik itu, yang harus kita ingat itu rasa malu kepada Allah. Nggak ingat lagi dosa, kalau kayak gitu mau malu sama Allah. Astagfirullah, ada kasih rezeki ya Allah, sholat kan gitu. Tarik menarik tadi tuh. Kita harus ajar rasa malu. Ini untuk kita pemula Bu. Maka kita kalau mau komitmen untuk beribadah itu memang harus ditumbuhkan rasa malu kita kepada Allah. Kepada Allah. Kita kalau kepada manusia malunya mantap, kepada Allah dia lemah. Maka siapa yang dikatakan orang yang emosi di dalam beribadah? Ulama mengatakan orang yang emosi dalam beribadah itu maksudnya adalah orang yang tidak berlebihan. Ada ya Zah, ibadah tidak boleh berlebihan. Kita terangkan Bu. Ibadah tidak berlebihan. Jadi ketika kita mampu mengendalikan emosi dalam ibadah, berarti apa? Ibadah tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Nanti kita kasih tipsnya Bu. Kalau dia ibadah itu seperti itu Bu, kalau dia ibadah itu tidak berlebihan, tidak kekurangan, maka akan tumbuh di dalam jiwanya itu rasa syukur dan nikmat beribadah. Bisa contohkan rasa syukur dan nikmat ibadah. Kapan kita mendapatkan rasa syukur dan nikmat kita ibadah? Apabila ibadah kita itu cukup. Apa maksud cukup tadi Bu? Tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Orang kalau dia ibadahnya berlebihan, dia sulit untuk menumbuhkan rasa syukur ya dan nikmat ibadah. Contoh, apa contoh ibadah itu dalam emosi? Kita biasanya memang Bu, ibadah itu dengan emosi. Karena nggak bisa dipungkiri al-iman yazid wa yanqus. Betul Bu? Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Kalau iman Ibu naik, Ibu akan emosi baca Quran sampai 20 lembar. Betul? Ketawa kan pengalamannya? Kalau Ibu malas, Tidak sama sekali. tidak sama sekali, kata Bu Mary. Kan mantap timpangnya tuh. Tinggi-tinggi kali, rendah-rendah kali. Inilah yang membuat kita tuh tidak nikmat beribadah. Sulit menumbuhkan rasa syukur dan ketenangan, kenikmatan beribadah. Makanya kita harus biarlah sedikit tapi konsisten. Kali itu kemarin kita kaji dari Ramadan tuh. Atau Ibu flat di 3 lembar baca Quran, kalau naik iman Ibu baca 10, kalau turun tetap baca 3. Tapi kalau menurut saya Bu, saya lebih suka yang pertama tadi, biarlah flat, sehingga dia punya kebiasaan, kemudian dia punya kebutuhan dengan 3 lembar itu. Terapilah itu setahun, nanti tahun depan kita angkat jadi 5 lembar. Paham nggak bahasa saya?
Itulah contohnya orang yang emosi dalam beribadah. Sebulan dia khotam baca Quran. 11 bulan lagi baru dia ngaji. Itu orang yang emosi dalam ibadah itu panggilan. Biarlah 3 lembar. Berarti susah pun ibu, waktu ibu sempit komitmen dengan 3 lembar. Lapang pun ibu komitmen dengan 3 lembar. Itu lebih baik menurut saya diberi syaitan. Bisa bu? Lelah pun Ustazah kalau yang emosi itu. Setelah selesai itu ada Lelah uni, lelah dan dia tidak merasakan nikmat dan tidak melahirkan wujud syukur. ya, lelah ada rasa lelah. Kita kalau 3 lembar tuh sehari itu kalau udah menyelesaikannya tuh ada rasa gimana enaknya tuh luar biasa bu. Ini contoh nih. Tapi jangan pula yang udah 5 lembar ibu turunkan 3 lembar. Itu maksud saya bu ya. Ini kan tagihan nih hasil dari Ramadan kemarin. Kemarin kita Ramadan tuh ibadah emosi. Namanya latihan, dikeluarkan semua emosi dan kapasitas kemampuan dirinya, betul nggak bu? Quran 1 bulan khotam 2 kali. Apa yang dibaca? Mana ibu? Tak keluar hak dan mustahaknya. Contoh nih kan, rawatib 12 rakaat penuh, duha 8 rakaat penuh, betul bu? Tahajud 4 rakaat tiap malam. Bukan emosi lah, itu rahmat sebenarnya, bonus saja gitu. Nah, cuman setelah kita mendapatkan ini, latihan sebulan ini, inilah yang mau kita ukur tadi, bagaimana supaya kita bisa komitmen dengan ibadah kita. Bisa bu? Paham bahasa saya? Flat ibu di 3 lembar bu, misalnya. Tapi kalau baca 5 lembar berarti itu bonus. Flat ibu di tetap aja sholat rawatibnya 4 rakaat yang nggak pernah tinggal, misalnya. Karena yang paling enak tuh sebelum subuh sama habis maghrib. Yang lainnya perjuangan. Zuhur ya Sama. Itu belum namanya. Kalau sudah terbiasa, ya makanya saya kunci di awal ibadah tuh harus dipaksa. Setelah dipaksa, nah, jadi biasa, jadi butuh. Kita ada butuh apa bu? Ibu yang tahu. Kalau duit jadi kebutuhan, kapan kita ibadah kita jadi kebutuhan? Bola. Udah berapa bu? 3. Geleng-geleng kepala lagi kan. Tak mudah mudah mencapai keistiqomah di dalam beribadah pasca Ramadan. Yang keempat, bagaimana cara istiqomah ibadah pasca Ramadan bu? Memulai dari ibadah yang paling mudah. Saya nggak mau ibu ibadah ibu terlalu tinggi, yang rendah kita tinggalkan. Mulai ibadah dari yang paling rendah, Rasulullah. Rendah, tinggi. Sholat, baca Quran itu udah tinggi. Apa kira-kira ibadah? Ibadah di sini kan bukan hanya ibadah hablum minallah, juga bisa dengan hablum minan. Apa ibadah yang kira-kira yang paling mudah ibu lakukan? Sholat berat yuk. Senyum. Tabassamu kabihi ahlika sodako. Senyum tuh ibadah. Betul bu? Orang senyum juga sama kita. Mengajak orang juga beribadah. Apalagi bu? Melapangkan diri dengan keadaan juga. Melapangkan diri dengan keadaan. Ibu lagi sempit, ibu lapangkan, itu ibadah. Apalagi yang kecil, nyiapin sarapan suami, ibadah nggak? Ya. Kita nih kalau ibu-ibu yang hijrah nih kan, kalau ibadah hablum minallahnya keren, tapi dia suka sepele dengan ibadah hablum minannas. Suami
banyak pahala kita tuh Bu. Buatkan dia kopi, buatkan dia teh sarapannya. Terbalik pula kalau suami. Bukan suami sering membuatkan minum gitu. Wih, Masya Allah. Senangnya kita dengarnya Bu Liza, suami beliau yang suka membuatkan minum. Suami ini. Iya. Sebenarnya itu biasa kan rasanya? Biasa. Ini yang kehilangan pahala itu. Yang lain mendapatkan pahala itu nih. Yang lain ada Ustaz. Iya. Nggak apa-apa. Itulah kalau kita paham dengan syariat nih, suami paham, istri paham, dia nggak kayak gitu. Bagus kayak tadi kan nih, siapa yang menentukan saling. Tapi ada juga suami, saya mau ngasih kamu pahala, tolong cucikan baju saya ya dek. Kan enak bahasanya Bu. Saya juga. Nah, mantap tuh Bu yo. Tapi ada suami bilang, cuci baju gua, jangan piti aja ini yo. Kemana tuh? Tapi itu semuanya butuh. Memang macam-macam pasangan hidup kita gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, Ibu mau semuluk-muluk, kita coba dari ibadah yang kecil dulu. Kecil dulu. Ya Allah, banyak pahala kita sebagai istri, sebagai ibu nih. Kenapa Bu? Iya, yang mudah Bu. Baca Quran itu agak ribet. Karena kan kurang subuh itu kan dia buat di kopi dulu, buat nasi goreng sama baru kita ngaji. Karena nanti kalau lagi ngaji deh buat kopi, Berhenti ngaji kita kan? nanti ngaji kita udahlah. Allah nggak tahu gitu aja. Kayak gitu, deh kopi. Itu ada pisang digoreng. Kamu tahu juga sih itu lah. Jangan kira-kira udah tua gitu. Oh my, iya. Ini setelah tadi tuh ibadah yang kecil, di situ kita dapat pahala. Cuman itu pula kita yang sulit kan? Itu kan penyakit ibu-ibu yang hijrah itu. Masuklah saya pribadi. Sudah merasa dengan amalan kita tuh banyak dan sebagainya gitu kan. Banyak baca Quran kita, banyak sholat kita yang kecil-kecil kita tinggalkan memang gitu. Kau ngaji apa sih deh? Kalau lu pulang, ini nongki, ini udah makan bukan soto lu bilang, oh ya udahlah. Oh ya, insya Allah. Saya tutup kajian ini Bu ya. Belum, dia masih sedikit dulu. Oh iya, ya sesuai material Ustazah. Insya Allah kita coba mengamalkan yang sedang kita kaji ini. Ibu ada 4 tadi Bu ya. Bagaimana apa tipsnya? Yang pertama menumbuhkan tekad untuk konsisten yang kita kaji, belajar dan mencari ilmu pengetahuan seluas, berusaha mengendalikan emosi di saat beribadah, memulai dengan ibadah yang mudah. Sama berjuang Ibu. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.